yang saya beli ini bagus atau enggak ya. Dan tentunya selanjutnya kita mendapatkan HP-nya ya di sini dengan dibungkus plastik biasa ya. Oke. Selanjutnya juga kita mendapatkan earpods-nya. Cuman ini juga OM. Ini juga adapternya OM. Ini juga OM ya. Tapi nanti kita cek apakah OM-nya ini OM yang bagus alias bisa dipakai atau enggak ya. Nanti kita bisa cek bareng-bareng. Oke. Kita singkirkan dulu boxnya. Nah, ini dia iPhone XS dari Kiki Store 64 GB. Langsung saja kita buka. Nah, dilihat dari pertama kemungkinan untuk bodinya ya, bodi di sampingnya ini juga ada beberapa bekas-bekas sedikit lecet ya, ataupun noda ini. Untuk bagian belakangnya bisa dikatakan mulus. Bagian sisi samping yang lainnya mulus ya. Untuk bagian bawahnya ada segel ya, ini segel garansi toko 1 minggu, dan juga ini bagian bawah mulus. Bagian atas juga mulus. Oke ya. Ini untuk bagian depannya bisa dikatakan juga mulus. Dan untuk kameranya apakah ada gores-goresan? Untuk bagian lensa kameranya sedikit kotor. Bisa dikatakan sedikit kotor setelah saya cek ini. Dan yang paling utama, apakah bagian sisinya bertecit ataupun ada rongga ya ketika kita tekan seperti ini. Nah, jika di bagian sisinya ini ketika kita tekan seperti ini, seperti ada feedback alias ada hentakan, mungkin bisa dikatakan pernah dibongkar ya. Jika masih rapat, mungkin ini masih bisa dikatakan orinya. Oke, yang pertama, bagi kalian yang ingin membeli HP bekas khususnya iPhone second ya, setelah kita cek dari bodinya apakah bodinya itu mulus dan tidak ada seperti bertecit. Yang kedua, kita harus mengecek bagian LCD-nya ya. Oke ya, untuk mengecek bagian LCD-nya itu bisa dikatakan susah-susah gampang ya. Kalian hanya butuhkan seperti ini. Kalian ke menu utama, kalian coba untuk tingkatkan brightness-nya setinggi mungkin. Nah, setelah itu kalian juga cek bagian putih layar ya. Jadi kalau kalian belum ke mode yang mode putih, kalian bisa gunakan ke mode putih dan cek apakah di layarnya ini terdapat dead pixel ataupun ada warna LCD yang kusam. Oke, jika tidak ada berarti ini bagus ya. Oke, selanjutnya kalian bisa kecilkan lagi brightness-nya biar tidak boros baterainya. Nah, selanjutnya apakah LCD ini juga bagus atau tidaknya kita bisa dilihat dari touchscreen-nya. Touchscreen-nya apakah itu bisa digunakan dengan maksimal, dengan normal. Kalian bisa ikuti langkah seperti ini ya. Kalian bisa menggeret satu icon dari ujung ke ujung ya. Jika saat kita geret seperti ini, icon ini terlepas, berarti ada area touchscreen-nya yang bisa dikatakan tidak berfungsi. Nah, kalian bisa lihat bahwa setelah saya geret-geret ini nggak terlepas ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sejauh ini LCD-nya masih bagus. Nah, selanjutnya juga kita cek bagian True Tone-nya ya, bagi kalian yang membeli iPhone dengan fitur ada True Tone-nya ya. Ya, di sini bisa on ya. Jika LCD ori itu harusnya bisa on ya. Jadi kalau tidak bisa on, kemungkinan ya itu sudah diganti LCD-nya dan tidak ori. Oke. Selanjutnya ya yang paling penting yaitu kalau kalian membeli iPhone bekas yang ada Face ID-nya, kalian juga cek nih Face ID-nya. Karena saya sudah mengaturnya, jadi bisa kalian lihat. Ini ya, langsung terunlock, jadi Face ID dari iPhone yang saya beli ini berfungsi dengan baik. Nah, setelah kita cek LCD-nya, kita yang paling utama juga cek bagian about-nya ya. Bagian about dari iPhone yang akan kita beli atau yang kita sudah beli. Kita cek bagian about-nya apakah ada misinformasi. Misalnya kalian membelinya model iPhone 11 Pro tapi model numbernya, model name-nya iPhone 10 ataupun iPhone XR ya, itu kan mungkin bisa dikatakan ya
HP sudah kanibalan. Dan juga lihat model numbernya. Di sini bisa kita lihat apakah model numbernya bekas X internasional ataupun X iBox ya, X Indonesia. Jadi di sini punya saya ada model numbernya XE ya. Kalau nggak salah X itu dari Australia. Dan ya kalau bisa kalian lihat apakah masih tersedia untuk garansinya. Kalau punya saya sudah nggak tersedia, cuman masih ada beberapa yang opsi yang tersedia ya. Jadi ya ini saya mendapatkan unit yang bisa dikatakan cukup lumayan. Dan pastikan juga berapa memori yang akan kalian beli. Di sini saya 64 GB, jadi ya itu harus sesuai ya. Oke, setelah itu mungkin bisa langsung cek bagian berikutnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek bagian kameranya ya. Jadi bagi kalian mungkin membeli iPhone ingin menggunakannya lebih ke bagian kameranya, ya coba aja kita langsung cek kameranya ya. Oke, untuk yang pertama pastikan ya ketika kita membuka kamera dan ketika kita goyangkan seperti ini, objek yang terekam pada viewfindernya ini ataupun pada LCD-nya ini pastikan tidak ada delay ya. Maksudnya delay apa? Misalnya kita posisi HP sudah di sini, tapi kok frame-nya itu masih di bagian sebelumnya, itu kan delay ya. Tapi kalian bisa lihat bahwa ini nggak ada delay. Ini bisa menandakan bagus ya. Dan bisa kalian pastikan juga di sini jika iPhone kalian memiliki dua kamera ataupun lebih, kalian bisa cek juga mode kameranya ataupun semua kameranya aktif atau enggak dengan cara seperti ini. Ini ada, kalau iPhone XS kan ada dua kali seperti zoom, telefoto dan juga wide ya. Oke ya. Dan tidak lupa kita juga cek hasilnya. Jangan lupa untuk cek bagian kamera depannya juga ya. Oke. Untuk hasilnya bagus, nggak ada masalah. Dan juga yang paling penting adalah bagian potretnya, karena mode potret ini bakal sering dipakai ya bagi cewek-cewek maupun bagi kalian yang suka menggunakan iPhone dengan kamera yang kalian andalkan. Ya kalau nggak ada masalah berarti bagus sekali ya. Dan selanjutnya kita juga cek flashnya nih. Mungkin kalau kalian tadi foto flashnya bisa nyala, ya itu nggak apa-apa. Kalau ini kan otomatis ya tadi. Mungkin kita bisa cek center. Nah ini flashnya juga nyala. Ini nggak ada masalah berarti. Oke, untuk pengujian kamera ini sudah selesai ya. Nah untuk pengujian selanjutnya yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah bagian speakernya. Apakah speaker iPhone yang kita beli ataupun yang akan kita beli masih bagus? Kalian bisa langsung saja cek dengan ngeplay musik ataupun ngeplay lagu yang ada di YouTube ya. Nah, untuk iPhone pada umumnya dia memiliki karakter suara yang sedikit ada suara bassnya ya. Jadi tidak cempreng. Jadi kalau kalian mungkin merasa suara dari speaker iPhone itu cempreng, nah kemungkinan itu juga sudah diganti. Nah, untuk pengujian yang selanjutnya yaitu kita cek tombol-tombol fisiknya ya. Seperti tombol silent ini apakah bisa berfungsi dengan baik. Oke ya, kita bisa lihat ada pop-up silent modenya aktif. Jadi untuk tombol silentnya ini berfungsi dengan baik. Dan tombol volume kalian juga bisa cek ada pop-up yang keluar, jadi ini berfungsi dengan baik. Apakah tombol powernya juga berfungsi? Kalau tadi kalian sudah menekannya dan hidup iPhone-nya, berarti itu bisa berfungsi. Nah untuk yang selanjutnya yaitu yang tak kalah pentingnya yaitu adalah
tapi ada serial numbernya. Ini OEM yang tidak begitu bagus karena produk name-nya nggak ada. Kalau yang kabel data yang itu OEM nggak bagus banget, itu biasanya ini juga NA ya, NA seperti ini. Apakah kabel data ini bisa dipakai? Ya, ini bisa, tapi tidak disarankan. Karena apa? Karena kemungkinan bisa merusak si iPhone itu sendiri. Mungkin bisa menyebabkan baterai health-nya itu turun, ataupun juga menyebabkan IC power dari iPhone ini terbakar ya. Jadi saran saya memang kalau kita beli HP bekas itu kalian beli sendiri charger yang original ataupun OEM yang sangat bagus ya, ataupun ya MFA ya, made for iPhone. Nah, mungkin video kali ini cukup di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.